Halo Sobat Film, kembali lagi bersama saya Ahmad Ihsan Maulana. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah film dengan judul In Time. In Time merupakan film aksi thriller yang disutradarai oleh Andrew Niccol yang tayang perdana pada tanggal 28 Oktober tahun 2011 lalu. Yang dibintangi oleh tokoh ternama seperti Justin Timberlake sebagai Will Salas, Amanda Seyfried sebagai Sylvia Weiss, dan Cillian Murphy sebagai Tim Keeper Leon. Film In Time wajib masuk daftar tontonan kalian. Kisah dalam film In Time berlatar pada masa depan, tepatnya tahun 2169. Pada tahun tersebut, masa hidup manusia akan berhenti saat mereka mencapai usia 25 tahun. Di tangan mereka terpasang sebuah jam yang menunjukkan waktu sisa hidup masing-masing. Bagi segelintir orang kaya, mereka mampu membeli perpanjang umur. Namun tidak begitu halnya dengan Will, yang tidak memiliki cukup banyak uang untuk dapat memperpanjang umurnya. Walau begitu, Will tidak ingin menyerah pada waktu yang memutuskan hidupnya. Konflik dimulai saat Will dikejar oleh penegak hukum akibat masalah keuangan yang menjeratnya. Permasalahan Will semakin pelik saat ia menerima sisa umur dari seorang konglomerat. Kejadian tersebut pun membuatnya dituduh telah mencuri waktu. Akibatnya, Will jadi dikejar-kejar oleh sang penjaga waktu. Lantas, apakah Will berhasil meloloskan diri dari sang penjaga waktu? Mari kita saksikan alur cerita film In Time. Film dimulai ketika Will memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-50 pada ibunya. Mereka berdua terlihat bahagia guys. Lihat aja deh, ibunya Will itu terlihat seperti sepantaran dengan Will. Aneh kan? Padahal itu ibunya Will. Tapi saya juga nggak tahu bisa begitu. Ya sudahlah. Lanjut, umur ibunya sudah tidak lama lagi, yaitu 3 hari aja guys. Kebayang gak tuh jika kita tahu bahwa umur kita tinggal 3 hari lagi? Nah, karena Will mengetahui umur ibunya tidak lama lagi, ia berinisiatif untuk memberikan sedikit waktu yang dimilikinya kepada ibunya. Kemudian Will berangkat ke tempat kerjanya. Saat Will sudah menyelesaikan pekerjaannya, ia pergi ke atasannya untuk mendapatkan upah. Tapi saat ia mendapatkan waktunya, ternyata tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan. Kata atasannya bahwa si Will ini tidak mencapai kuota. Di sini, Will sangat kesal, lalu meninggalkan tempat tersebut. Scene berganti di mana Will pergi ke sebuah bar untuk menemui temannya, yaitu Borel. Saat ia akan menemui si Borel, Will melihat seseorang yang memiliki banyak waktu. Tentu kaya dong guys. Saat ia sudah menemui Borel, si Borel ini memberitahu kepada Will bahwa orang kaya tersebut usianya telah seabad. Di sini, orang kaya tersebut diawasi oleh seseorang. Karena Will mengetahui orang kaya itu diawasi, lalu ia memberitahu kepada orang kaya tersebut bahwa dia harus pergi. Namun ia hanya bilang, iya. Dan Will memberitahu kembali, mereka tidak merampokmu, tapi membunuhmu. Tapi si orang kaya ini tetap menjawab iya. Kesel gak tuh guys kalau kita jadi si Will? Oke, lanjut. Suasana yang tadinya ramai seketika hening saat terdengar suara tembakan. Nah, ternyata yang menembakkan pistol itu bernama Fortis. Di mana Fortis ini ingin berkelahi dengan orang kaya tersebut untuk bisa mendapatkan semua waktunya. Lalu orang kaya tersebut pergi ke kamar mandi untuk membuang muntahnya. Lalu datanglah Will yang mengajak orang kaya tersebut untuk kabur. Saat kabur, ternyata Fortis mengetahui pergerakan mereka. Nah, Fortis dan kawan-kawannya langsung bergegas untuk mengejar mereka. Kejar-kejaran pun terjadi. Namun, Will dan orang kaya tersebut berhasil lari dari jangkauan Fortis dan bersembunyi di sebuah rumah. Setelah semua aman, di rumah tersebut, Will dan orang kaya tersebut berkenalan di mana orang kaya ini bernama Henry Hamilton
Will lalu melihat waktunya yang tidak lama lagi, yaitu 18 jam. Henry bertanya, berapa usianya tamu? Will menjawab, 28 tahun. Henry mengatakan bahwa umurnya 105 tahun. Lalu Will mengatakan bahwa usiamu tak akan mencapai 106 tahun jika kau mengalami malam seperti ini lagi. Lalu Henry menjawab lagi, kau benar, tapi ada saatnya kau mulai bosan. Pikiranmu lelah, meskipun tubuhmu tidak. Henry bertanya, jika waktumu sebanyak waktuku, apa yang akan kau lakukan? Will menjawab, aku akan berhenti menatapnya terus. Ku beritahu kau satu hal, bahwa aku tidak akan menyia-nyiakannya. Mereka pun istirahat. Keesokan harinya, Henry lebih dulu terbangun dan mendekati Will yang sedang tertidur untuk membagikan semua waktunya untuk Will. Lalu ia pergi. Ketika Will terbangun, ia kaget. Ternyata waktu dia berubah menjadi 1 abad lebih. Ia melihat tulisan di kaca jendela lalu mendekatinya. Dan ternyata itu adalah pesan Henry untuk Will yang bertuliskan yaitu jangan sia-siakan waktuku. Will melihat Henry yang sedang duduk di jembatan dekat penginapannya. Lalu ia menghampiri Henry. Namun naas, saat Will mendekati Henry, Henry sudah tewas dan jatuh ke sungai. Scene berganti di mana istri Borel sedang menggendong anaknya. Lalu datanglah Will yang ingin menemui Borel. Di sini Will akan membagikan 10 jam waktunya yang sudah diberikan oleh Henry untuknya. Karena Will sudah menganggap Borel seperti saudaranya. Di sini Will mengatakan, akhirnya aku punya waktu untuk membawa ibuku ke New Greenwich. Scene berganti di mana ibunya sudah pulang kerja. Saat hendak menaiki bis, ibunya Will kaget karena tarif untuk ke rumahnya naik yang tadinya 1 jam menjadi 2 jam. Karena waktu ibunya Will hanya 1,5 jam dan supir bis ini pelit, akhirnya ia harus berlari untuk pulang ke rumahnya. Scene berganti di mana Will sudah menunggu ibunya pulang. Namun saat bis itu berhenti, ternyata tidak ada ibunya. Seketika Will panik dan lari. Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah jalan. Tapi waktu ibunya tinggal tersisa 10 detik. Di sini keduanya pun lari sekencang-kencangnya. Saat Will menemukan ibunya sudah tidak bisa terselamatkan. Will kesal dan menangis dengan kejadian ini. Scene berganti di mana ada segerombolan orang yang menemui jasad Henry. Segerombolan tersebut ialah tim Keeper. Karena ketua tim Keeper ini merasa ada yang aneh dengan kematian Henry, ketua tersebut pun melihat CCTV yang berada di daerah tempat tersebut. Scene berganti di mana Will akan berangkat ke New Greenwich. Di sini Will menunjukkan waktunya ke seorang supir untuk mengantarkan Will ke New Greenwich. Supir ini mengatakan bahwa dia belum pernah menjemput penumpang dari daerah sini. Lalu Will menjawab bahwa dia tersesat. Saat sudah sampai di salah satu pos, Will diminta untuk membayar dengan harga 1 bulan. Saat di pos berikutnya, Will diminta membayar 2 bulan. Tibalah Will di pos terakhir, di mana di pos tersebut Will membayar dengan harga 1 tahun. Setibanya dia di New Greenwich, ia bertemu dengan seorang perempuan cantik. Tapi Will hanya bisa cuek. Lalu ia menyewa kamar yang paling mewah di hotel New Greenwich dengan harga yang dibilang cukup mahal guys. Bener-bener kaya gak tuh guys sekarang si Will? Dari saat perjalanan hingga menginap di New Greenwich, ia sudah menghabiskan 1 tahun lebih. Oke lanjut. Scene berganti di mana tim Keeper
sedang melihat rekaman CCTV yang tadi ketuanya melihat berada di sekitar tempat Henry tewas. Ketua mengatakan kasus pencurian biasanya dalam bilangan jam atau hari, sedangkan ini 1 abad. Aku tidak melihat adanya pencurian ini. Salah satu anggota berbicara, mungkin waktunya dienkapsulasi. Ketua menjawab, 1 abad tidak bisa disembunyikan dalam ghetto. Itu bisa merasakan ketika seseorang punya kelebihan 1 bulan ketimbang seharusnya. Tak banyak waktu yang tersisa. Lalu scene berganti, di mana Will sedang makan di dalam hotel yang mewah. Saat itu juga, pelayan menghampiri Will yang sedang makan dengan mengatakan bahwa bayaran total tagihannya adalah 8,5 minggu. Di situ, Will diawasi oleh perempuan cantik yang pada awal Will tiba di New Greenwich tadi. Lalu Will menanyakan kepada pelayan tersebut, tempat apa yang ada di seberang sana? Pelayan pun menjawab, itu tempat kasino. Will bertanya lagi, siapa orang yang boleh masuk ke sana? Pelayan ini menjawab dengan bercanda. Pelayan ini menjawab, tidak jika berpakaian seperti itu. Semoga berhasil. Lalu scene berganti lagi ke markas tim kiper, di mana salah satu anggota mengatakan bahwa ia telah memeriksa jamnya Henry. Ternyata ada yang menghabiskan waktu beberapa tahun menyeberangi 4 zona waktu untuk menuju New Greenwich. Nah, di sini udah ketahuan dong bahwa si Will lah yang dituduh tersangka dalam kasus pembunuhannya si Henry. Scene berganti lagi di mana Will sedang berada di dalam tempat kasino dengan pakaiannya yang sudah rapi. Saat memasuki tempat kasino, ia dihadang oleh seseorang yang menyuruh Will memberikan sumbangannya kepadanya dengan membayar 1 tahun. Lalu Will diantarkan ke tempat poker. Di tempat poker, ia bertemu dengan Philip West, yaitu seorang konglomerat juga guys. Awal-awal Philip menawarkan taruhan sebanyak 50 tahun. Will pun menyetujui taruhan Philip. Di saat itu juga datang wanita cantik yang Will temui saat pertama kali tiba di New Greenwich. Philip pun menaikkan taruhannya menjadi 2 abad. Will pun juga menyetujui taruhannya Philip. Meskipun waktu yang dimiliki sekarang oleh Will tinggal tersisa 30 detik saja. Di sini Will terlihat agak sombong guys. Ia yakin bahwa taruhannya akan dimenangkan oleh Will. Saat waktunya tersisa 3 detik, akhirnya Will Salas memenangkan pertandingannya dan tidak jadi mati konyol. Setelah itu, Philip memperkenalkan perempuan cantik yang di dekatnya kepada Will. Ternyata perempuan cantik itu bernama Sylvia, yaitu anak dari Philip. Sylvia mengundang Will untuk pergi ke pesta miliknya. Keesokan harinya, Will berangkat dengan menyewa mobil yang bayarannya seharga 59 tahun tambah pajaknya. Gila nggak tuh guys? Mahal banget kan? Saat tiba di pestanya Sylvia, ia sudah disambut oleh keluarganya Sylvia. Di sini, Philip memperkenalkan ibu mertuanya yaitu Kara di sebelah kiri, lalu istrinya yaitu Michelle di tengah, dan anaknya yaitu Sylvia di sebelah kanan. Di sini bisa dilihat guys, ibu mertua, istri, dan anaknya kayak sepantaran kan guys, masih muda semua, WKWK. Oke lanjut, di sini tampak Will dan Sylvia mulai akrab guys. Ia saling berbagi cerita dan mengajak nari ke Will. Or courageous or anything worth a damn? Selesai menari, Will mengajak Sylvia keluar untuk melihat pantai dan mengajaknya berenang. Di sana awalnya Sylvia ragu-ragu untuk menerima permintaan si Will, tapi ia pun menerima permintaan si Will itu. Saat kembali di pesta, Will dikejutkan dengan kedatangan tim kiper.
Tim Keeper langsung membawa si Will ini ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Ketua Tim Keeper memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Raymond Leon, seorang penjaga waktu. Ya, kalau dunia nyata bisa disebut sebagai polisi kali ya. Lanjut, Leon pun menanyakan sesuatu kepada Will. Di sini Will mengatakan dengan sejujurnya bahwa waktu yang dimilikinya diberikan oleh Henry. Namun Leon tidak mempercaya Will. Akhirnya waktu yang dimiliki oleh Will terpaksa harus disita dan menyisakan kurang lebih hanya 2 jam untuk pembukuan dan pemrosesan. Saat pengawal lengah, di situ Will pun menghajar pengawal dan berusaha untuk keluar dari pesta itu. Ia membawa Sylvia sebagai bahan sandraannya. Saat berhasil kabur, Will dan Sylvia dikejar-kejar oleh Tim Keeper. Saat kejar-kejaran, mobil Will berhasil ditabrak yang membuatnya menjadi oleng, menyebabkan Will mengendarai mobil tersebut dengan berjalan mundur. Di sini, Will dan Sylvia berhasil lolos dari kejaran Tim Keeper. Saat merasa aman, Will meminta waktu kepada Sylvia, namun Sylvia menolaknya karena dianggap ia telah menculik Sylvia. Keesokan harinya, Will pun melanjutkan perjalanannya. Tapi di tengah perjalanan, ada banyak paku yang sudah menunggu kedatangan mobil Will. Mobil Will pun oleng dan jatuh ke dalam sungai. Mereka pun pingsan. Saat mereka pingsan, ternyata ada Fortis di situ, guys. Di situ Fortis mengambil waktu yang dimiliki oleh Sylvia. Saat Will dan Sylvia terbangun, Sylvia terkejut karena waktu yang dimilikinya tinggal 30 menit lagi. Lalu Will mengajak Sylvia ke rumah Borel untuk mencari Borel. Saat ia sudah sampai di rumah Borel, ternyata si Borel sudah mati karena waktu yang diberikan oleh Will, yaitu sekitar 1 dekade, dihabiskan untuk membeli minum yang memabukkan. Karena waktu Sylvia tinggal 3 menit lagi, ia tegang dan bingung harus bagaimana. Lalu Will menyuruh Sylvia untuk tenang. Akhirnya, Will melihat berlian di telinganya. Ia memiliki ide untuk menjual berlian tersebut ke salah satu toko emas di dekat rumah Borel. Saat ia sampai di toko tersebut, hampir saja toko ingin ditutup. Namun dengan sigapnya, Will menahan penutup toko dengan kaki. Sylvia pun langsung melempari berlian miliknya ke dalam toko. Berlian tersebut hanya dihargai 2 hari saja. Gila nggak tuh guys? Berlian yang bisa dibilang mahal cuman dihargai 2 hari saja. Mau tidak mau, Will menyetujuinya. Scene berganti di mana kini Will dan Sylvia mencuri waktu ke beberapa orang pengendara dan mencuri ke bank waktu dengan menabrakkan mobil miliknya ke dalam bank. Waktu yang ada di dalam bank milik ayahnya diambil semuanya oleh mereka dan sebagian waktu diberikan kepada masyarakat sekitar dan tidak lupa memberikan 1 dekade waktu ke istri Borel. Kejadian tersebut kini telah diketahui oleh ayahnya Sylvia dan membuat mereka sekarang menjadi buronan. Scene berganti di mana Will dan Sylvia hendak bercocok tanam. Tapi Will mendengar bahwa Tim Keeper menghampiri tempat persembunyiannya dan ia pun lari lewat jendela belakang. Dan aksi kejar-kejaran pun
terjadi. Go. I can't. Can't. Go. Unfucking believable. Hold on. Will dan Sylvia akhirnya lolos dari kejaran tim Keeper. Scene berganti lagi di mana Fortis dan timnya menghampiri Will dan Sylvia di sebuah penginapan untuk mengajak taruhan. Pertarungan pun dimulai. Benar-benar menegangkan guys. Dalam pertarungan ini, jika kalah akan langsung mati. Di sini terlihat bahwa Will akan kalah, namun Will membalikkan keadaannya, di mana Fortislah yang sekarang akan kalah. Karena Will mengetahui jika Fortis kalah, anak buah Fortis akan menembak Will. Karena Will mengetahui hal tersebut, dan kebetulan anak buah Fortis juga sedang lengah, ia pun mengambil pistol yang diletakkan pada sepatunya dan menembakkan ke arah buahnya. Di situ Fortis pun tewas. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Will. Scene berganti di mana Will dan Sylvia pergi ke kantor ayahnya untuk mengambil waktu yang ada di dalam brankas. Setelah mengambil waktu, ia pun lari karena diketahui oleh Leon. Ia dikejar dengan menggunakan mobil. Seperti biasa, waktu yang telah dicuri dari ayahnya dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Saat Leon mengetahui keberadaan Will dan Sylvia, ia pun lari mengejarnya dengan menodongkan pistol. Namun Leon pun tewas karena waktu hidupnya telah berakhir. Di sini kita bisa melihat bahwa umur Will dan Sylvia sama-sama 1 menit lagi. Saat Will memeluk Sylvia, ia melihat ada mobil Leon di sana, di mana mobil itu ada alat yang bisa mentransfer waktu. Dengan sigap, mereka pun berlari. Will yang terlebih dahulu sampai di sana, ia pun melakukan transfer waktu dan berlari kembali kepada Sylvia untuk membagikan separuh waktunya. Will pun berlari sekencang-kencangnya karena ia tidak mau melakukan kesalahan lagi yang terjadi pada masa lalunya, yaitu ibunya. Beruntungnya, Sylvia pun bisa diselamatkan. What have we got? A day. Masyarakat pun akhirnya kini bisa melintasi zona ke New Greenwich dan hidup bahagia. Sementara itu, Will Salas dan Sylvia West masih menjadi buronan. Dan film pun berakhir. Pesan yang saya tangkap dari film ini yaitu adalah bahwa orang-orang yang kaya bisa memperjualbelikan waktu secara kapitalis, di mana orang yang berada akan dengan mudah memperoleh waktu hingga dekade umur panjang. Sedangkan bagi yang miskin akan terus berjuang untuk hidup dari hari ke hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian.